Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita hari yang baru. Dan bersama-sama dengan acara Bread of Life, kita akan mengawali hari kita dengan belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi panduan dalam kehidupan kita, murid-murid Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur, Engkau Allah yang setia, peliharakan kehidupan kami hari demi hari, agar hidup kami dapat mengalami, dapat merasakan kasih Allah yang ajaib. Mengucap syukur untuk segala hikmat, kekuatan, sukacita dan semangat yang boleh kami terima pagi hari ini. Kau tolong kami sehingga sepanjang hari ini segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan didapati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Sobat Messenger di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang berikan pencerahan, Roh Kudus yang berikan pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami mengerti kami simpan dalam hati dan kami lakukan dalam kehidupan hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 42 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Mazmur 42 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Demikian firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bangkit dari gagal. Bangkit dari gagal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, di antara kita tentu ada yang tahu tentang siapa Thomas Alva Edison. Ya, Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu pijar yang membuat dunia kita sekarang ini menjadi terang, menjadi banyak sekali lampu kelap-kelip yang mendatangkan kesenangan, kesukaan bagi banyak orang. Tetapi, tahukah kita semua bahwa dalam kehidupan Thomas Alva Edison semasa dia kecil tidaklah mudah. Ketika dia sedang belajar di sekolah dasar, dia gagal untuk dapat menamatkan, menyelesaikan sekolah dasarnya. Karena guru-guru melihat bahwa Thomas Alva Edison ini tidak sanggup untuk memahami setiap materi pelajaran yang diajarkan. Dia bahkan tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan gurunya dengan baik. Sehingga kepala sekolah kemudian mengirimkan sebuah surat kepada sang ibu agar Thomas Alva Edison ini tidak lagi belajar di sekolah. Gagal untuk menyelesaikan, menamatkan sekolah dasarnya.
Tapi sang ibu tidak menjadi menyerah. Dia kemudian mengajar sendiri Thomas Alva Edison kecil ini di rumahnya. Sebagai anak bungsu dari 7 bersaudara, tidaklah mudah kehidupan dari Thomas Alva Edison. Bahkan dia harus bekerja sebagai loper koran, penjual koran untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi selain Thomas Alva Edison kecil ini gagal menamatkan studi di sekolah dasar, kehidupannya pun tidaklah mudah. Tetapi minatnya terhadap ilmu pengetahuan, rasa ingin tahunya yang besar kepada ilmu pengetahuan, memberikan satu semangat bagi Thomas Alva Edison kecil ini untuk terus belajar. Bahkan dia memiliki tempat eksperimen, yaitu sebuah gerbong kereta api yang boleh dia pinjam sebagai laboratorium percobaan dari semua ide-ide yang dia miliki. Setiap uji coba dari segala yang digagasannya selalu awal mulanya mengalami kegagalan. Tidak ada satupun ide gagasan yang dia miliki, teori-teori yang dia percayai dalam percobaan pertamanya berhasil. Banyak kegagalan demi kegagalan dari eksperimen percobaan yang dia lakukan di dalam lab yang dia punya. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah Thomas Alva Edison terus mengembangkan apa yang menjadi ide-ide gagasan ilmu pengetahuan yang dia pelajari. Bangkit dari gagal. Karena Thomas Alva Edison meyakini bahwa apa yang menjadi ide gagasan didukung oleh berbagai ilmu pengetahuan ini dapat dikembangkan, dapat ditemukan, dan itu berguna bagi banyak orang. Thomas Alva Edison sepanjang hidupnya dia sudah menemukan dan mengajukan hak paten penemuannya sejumlah 1.000 lebih pengetahuan, penemuan yang kemudian sangat berguna dalam kehidupan kita sekarang ini, khususnya penemuan lampu pijar, sehingga perusahaan General Electric yang didirikannya kemudian sangat berkembang menjadi besar di negara Amerika Serikat. Ya, Thomas Alva Edison tidak menjadi menyerah ketika kegagalan demi kegagalan itu dia alami. Dia percaya bahwa apa yang dia pahami, apa yang dia yakini dari apa yang sudah dia pelajari, itu sungguh akan dapat menemukan, mendapatkan sebuah penemuan yang berguna bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kita manusia acap kali menghadapi kegagalan demi kegagalan. Ada orang-orang yang begitu sekali dia mendapatkan kegagalan, dia hancur dan putus asa dan tidak lagi pernah melangkah maju ke depan. Tapi ada sebagian orang, ketika dia gagal, dia belajar dari kegagalannya itu. Apa menjadi kelemahan, apa yang kekurangan dirinya. Dan dia perlu mendapatkan kekuatan yang baru, hikmat yang baru untuk melangkah di hari depan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kita tahu di sepanjang kehidupan bangsa Israel, berkali-kali
kali mereka gagal dalam mengikut Tuhan, percaya kepada Allah, dan mereka mengalami kegagalan-kegagalan dalam peperangan, kegagalan-kegagalan dalam kebangkitan ekonomi, karena ketidaktaatan mereka kepada Allah. Firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 42. Dikatakan di sana adalah nyanyian pengajaran Bani Korah. Dituliskan ketika bangsa Israel ada di dalam kegagalan. Ada di dalam masa-masa yang penuh kesuraman dan kekecewaan. Maka dituliskan di sana, di dalam ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Hatiku gundah gulana. Ada kekecewaan, ada kegagalan, ada masa-masa kelam yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi mereka percaya untuk terus berharap kepada Allah yang menjadi penolong dan sumber kekuatan mereka. Mereka dimampukan untuk bangkit dari gagal, bukan karena usaha kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Kita tahu ketika bangsa Israel, mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Allah. Mereka melakukan ketidakadilan, ketidaktaatan kepada Allah. Bahkan ketika mereka berperang dengan bangsa lain, mereka tidak mengandalkan Allah. Dengan kekuatan sendiri, mereka ingin menyelesaikan semua masalah. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada bangsa yang lain, yang mereka anggap kuat, hebat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Tapi itu semua gagal. Dan di tengah kegagalan itu, mereka menemukan, mereka menyadari bahwa Tuhan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, yang memimpin mereka di padang gurun memasuki tanah perjanjian yang sangat subur. Tuhan Allah Yahweh adalah setia, yang pimpin langkah hidup mereka. Maka di tengah kegagalan, kesesakan, kekecewaan, mereka berseru di dalam ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bangsa Israel menggambarkan kebergantungan mereka dengan Allah Yahweh. Seperti seekor rusa yang rindu air sungai yang jernih. Tentu itu sebuah kebutuhan hari demi hari dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk datang kepada Tuhan Allah, mendengar segala kebenarannya dan melakukannya. Dan di sana, kekuatan dan hikmat Allah akan diberikan mereka untuk bangkit dari kegagalan. Tentu kita ingat Daud, bagaimana ketika dia masih remaja, diurapi untuk menjadi seorang raja. Tapi fakta yang dialami pada saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, mertuanya sendiri, tentu bukan hal yang mudah. Dicatat di dalam Mazmur 34 di sana. Ketika Daud dalam pelariannya dari kejaran Raja Saul, dan kemudian dia tiba di hadapan raja,
Akis, Abimelek. Terjepit. Daud kemudian pura-pura gila. Kemudian dia diusir dan pergi. Itu semua karena pertolongan dari Tuhan Allah. Ya, Daud mengalami masa-masa yang tidak mudah, penuh dengan kekecewaan. Tetapi dalam ayat keempat dan 5 dari Mazmur 34 dikatakan demikian. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Dikatakan di sana, Tuhan Allah selalu berlaku adil kepada setiap orang yang setia kepada Tuhan. Tidak mudah kehidupan Daud, masa-masa kegagalan, tapi dia mau bangkit. Tidak meninggalkan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita tidak siap untuk melihat keajaiban kekuatan Tuhan, keajaiban dari hikmat Tuhan, sehingga kita kehabisan tenaga ketika kegagalan itu kita alami. Kita patah semangat dan kita menjadi undur. Tapi hari ini kita belajar dari Mazmur 42 yang sudah kita renungkan pagi hari ini. Kita dapat melihat di dalam catatan Alkitab ada orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab yang kemudian mereka punya keyakinan iman yang teguh, yang besar kepada Allah setelah mengalami kegagalan, kekecewaan, penderitaan dalam kehidupannya. Karena dia percaya Tuhan Allah Yahweh tetap memegang hari depan mereka, tetap berjalan bersama dengan mereka, menapaki hari-hari depan. Apabila di antara kita hari ini mengalami kegagalan, mengalami kekalahan, mengalami kekecewaan, mengalami segala sesuatu yang dianggap kalah, ada dalam kehancuran. Ingatlah, kita punya Tuhan Allah yang menjadi penolong kita, jadi sumber kekuatan kita. Karena itu berserulah kepadanya, datanglah kepadanya, dan melangkah bersama-sama bangkit dari gagal kita dengan kekuatan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengundang kita semua. Marilah datang kepadaku, hai engkau yang lemah letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bangkit dari gagal, karena ada kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam hidup kami yang kami jalani, setiap kali kami mengalami kegagalan, kekalahan, kekecewaan, situasi keadaan yang dianggap gagal, lemah, dan ada dalam penderitaan. Dan acap kali pula kami menjadi putus asa. Tapi hari ini kami diteguhkan kembali bahwa kami punya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang setia, yang maha kuasa, yang punya hikmat yang begitu dalam dan tinggi, yang menjadi pertolongan bagi kami bangkit dari gagal untuk melangkah di hari depan bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kami Sobat Messenger dalam pergumulan,
yang kami hadapi. Kami memasuki masa-masa suram, kegagalan, kekalahan. Sungguh Tuhan, tolong kami, hiburkan kami untuk melihat hari depan kami dengan kekuatan hikmat dari Tuhan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan Yesus berikan penghiburan, pemulihan, kesembuhan. Kami terus berseru kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kami hari demi hari. Kami tidak menjadi kecewa dan undur. Bagi kami yang berbeban berat dalam pergumulan usaha pekerjaan kami, studi kami, bahkan dalam rumah tangga kami, Tuhan berikan hikmat jalan keluar, kekuatan untuk kami dapat menanggungnya. Ketika kami setia melakukan bagian kami, mencari kerajaan Allah, segala sesuatu Engkau berikan, tambahkan dalam hidup kami, memberikan kelegaan dan kebaikan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu GKM Kenari, atau setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Engkau yang berikan pertolongan, ikat kami dengan kasih yang saling menyempurnakan, memperlengkapi dalam berbagai pergumulan, kesulitan, tantangan. Tuhan Yesus akan memberikan hikmat jalan keluar ketika kami melangkah bersama-sama. Berkati keluarga-keluarga dalam gereja kami masing-masing. Engkau memberikan hikmat, pertolongan, kecukupan, hingga terus kami setia beribadah kepada Tuhan, bahkan giat melayani dalam pekerjaan Tuhan di gereja kami masing-masing. Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini dalam usaha pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Bahkan perjalanan-perjalanan kami Engkau lindungi dengan keselamatan. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh Tuhan akan memberikan pertolongan bagi aparat keamanan, TNI, Polri, beserta dengan seluruh lapisan masyarakat. Kami dapat menjaga kesejahteraan, keamanan, kedamaian, kerukunan di wilayah kami masing-masing. Dan Tuhan akan hancurkan segala usaha, niat jahat dari sekelompok orang ataupun pribadi-pribadi yang ingin memecah belah bangsa kami, mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Tuhan, Engkau yang hancurkan segala niat jahat mereka. Dan kami rindu di tengah masyarakat Indonesia yang begitu beragam majemuk ini, kami hidup saling mendukung, mengasihi satu dengan yang lain. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyelangkah kehidupan kita hari demi hari untuk terus bersandar kepada kekuatan Tuhan dalam menghadapi berbagai rupa-rupa kehidupan, karena anugerah Tuhan selalu beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan, kekecewaan demi kekecewaan boleh kita alami dalam kehidupan yang kita jalani sekarang. Tapi percayalah, ketika kita berseru, bergantung, berharap kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia akan bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ketika kita melakukan bagian kita seturut dengan rancangan Tuhan, maka pemulihan itu akan terjadi. Bangkit dari gagal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.